Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 2, materi IPS. Di materi IPS kali ini kita akan belajar persebaran penduduk di Indonesia, persebaran suku yang ada di Indonesia, serta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Coba kalian amati, ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, namun jumlah penduduknya tidak merata. Di Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya, sekitar 141 juta. Sedangkan pulau paling sedikit penduduknya yaitu Pulau Papua, sekitar 3,5 juta. Nah, di Lampung penduduknya sekitar 7,6 juta. Sedangkan di Provinsi Papua Barat hanya 760.000. Nah, sekarang kira-kira berapa ya provinsimu kepadatan penduduknya? Karena kamu ada di Provinsi Jawa Timur, penduduk di Jawa Timur sekitar 38,85 juta. Nah, sekarang dari berbagai macam kepadatan penduduk tadi, mereka mempunyai suku. Masing-masing suku mendiami pulau yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh sebagian besar suku yang mendalami pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama Pulau Jawa, yang mendiami adalah suku Jawa. Pulau Sumatera yang mendiami adalah suku Batak. Pulau Kalimantan yang mendiami adalah suku Dayak. Pulau Sulawesi didiami oleh suku Bugis. Pulau Papua didiami oleh suku Asmat. Nusa Tenggara didiami oleh suku Sasak. Kepulauan Maluku didiami oleh suku Halmahera, dan Pulau Bali didiami oleh suku Bali. Nah, bukan hanya ini suku-suku yang ada di Indonesia, tetapi masih banyak lagi. Nah, sekarang dari keberadaan Indonesia yang sangat luas itu tadi, tentunya mempunyai iklim yang berbeda dengan negara lainnya. Nah, masih ingatkah kamu letak astronomis Indonesia? Karena letak astronomis Indonesia yang ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, iklim adalah keadaan cuaca pada suatu wilayah dalam waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat tertentu. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ciri-ciri iklim tropis: yang pertama, suhu udara tidak terlalu tinggi sepanjang tahun. Kedua, suhu rata-rata udara 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Ketiga, tidak ada perbedaan jumlah suhu antara musim kemarau dan musim penghujan. Yang keempat, lamanya siang dan malam hampir. Karena dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Setiap satu periode perubahan musim sekitar 6 bulan lamanya. Indonesia memiliki laut yang luas sehingga ada iklim laut. Nah, iklim ini menyebabkan terjadinya musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan April. Terjadinya musim kemarau dikarenakan karena Indonesia memiliki iklim panas, yaitu karena Indonesia berada di wilayah daerah tropis. Musim kemarau ini terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Nah, sekarang kita akan belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace adalah garis hayal yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan
fauna bagian tengah dan timur. Bagian barat itu atau disebut tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan tipe peralihan atau bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sedangkan tipe bagian timur atau Australik meliputi wilayah Maluku dan Papua. Nah, ini adalah fauna tipe Asiatis yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada orangutan. Orangutan ini biasanya mendiami Pulau Kalimantan. Rusa hampir ada di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kura-kura hampir ada di wilayah bagian Asiatis. Ular, badak, gajah, kerbau, harimau, merak, jalak Bali, serta monyet. Di wilayah Asiatis ini banyak terdapat jenis monyet. Nah, sedangkan fauna di tipe peralihan yang berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara yaitu ada burung maleo. Burung maleo ini mendiami daerah Sulawesi. Ada anoa, buaya, komodo, rusa, burung nuri, dan kuskus. Serta fauna yang ada di Australik meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, ada walabi, landak, kanguru, kasuari, cendrawasih, dan burung nuri. Nah, sekarang amatilah peta persebaran flora yang ada di Indonesia. Menurut persebarannya, flora di Indonesia dijadikan menjadi dua macam, yaitu bagian Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan ini meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Serta Indo-Australian meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Ada perbedaan karakteristik flora antara Indo-Malayan dan Indo-Australian. Yang Indo-Malayan yang pertama terdiri dari jenis meranti-merantian, kedua banyak berbagai jenis rotan, ketiga tidak terdapat hutan kayu putih, empat jenis tumbuhan matoa yang sedikit, yang kelima jenis anggrek jumlahnya sedikit, yang keenam banyak berbagai jenis nangka, dan yang ketujuh tidak ada tumbuhan sagu. Ini adalah beberapa contoh flora yang ada di kawasan Indo-Malayan. Yang pertama adalah anggrek hitam. Anggrek hitam ini berada di wilayah Kalimantan. Rafflesia alnordi berada di Sumatera. Bunga cempaka ada di Aceh. Serta rotan yang ada di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, sedangkan sekarang kita membahas karakteristik flora di Indo-Australian. Yang pertama, jenis merantinya sedikit. Dua, tidak terdapat rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis matoa. Yang kelima, banyak anggrek. Yang keenam, tidak terdapat jenis-jenis nangka. Yang ketujuh, banyak tumbuhan sagu. Jadi, perbedaan karakteristik antara Indo-Malaya dan Indo-Australian adalah hanya kebalikannya. Ini adalah contoh flora yang ada di kawasan Indo-Australian. Yang pertama adalah cendana. Cendana ini banyak ditemukan di wilayah Nusa Tenggara. Matoa banyak ditemukan di Papua. Sagu banyak ditemukan di Maluku dan Papua karena pohon sagu ini merupakan makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Serta kayu putih. Nah, karena Indonesia itu tadi memiliki banyak sekali kebudayaan, memiliki sumber daya alam, maka kita harus menjaganya, kan? Nah, ini adalah contoh akibat perilaku yang tidak menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, sehingga bumi akan menjadi semakin panas.
Yang kedua, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan karena kegiatan manusia yang menebang hutan sembarangan dan membakar hutan untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang keempat, berkurangnya cadangan air bersih. Dan yang terakhir adalah punahnya berbagai hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus melestarikan kebudayaan serta menjaga lingkungan kita supaya tetap asri. Terima kasih.